Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Saya berada di kebun porang Talun, Kecamatan Talun, di kebunnya Bapak Bawon Talun, Pekalongan ya. Hari ini kebetulan di lahan ini ada Bapak Bawonnya dan juga Direktur Mustika Porang Nusantara Pekalongan. Nah, mari kita wawancara, kita tanya-tanya berkaitan penanaman porang, prospek porang, dan pasca panen nantinya dari Mustika Porang Nusantara. Yuk kita ikuti videonya. Nah, ini Pak Direktur Mustika Porang Nusantara langsung terjun langsung ke lahan para petani. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Gimana? ini sedang program apa nih, Pak? Ini kita sedang membantu untuk pembersihan gulma. Jadi gulma ini bisa mengganggu pertumbuhan porang. Jadi kita harus ini ya, kalau tanam porang itu faktor yang kira-kira jadi pengganggu untuk tumbuhnya porang jadi lebih bagus itu ya kita harus ini kan, harus telaten. Itu petaninya itu. Oh. Bawon. Oke, Pak Bawon. Sini, Pak, kita ngobrol-ngobrol bentar, Pak. Ini tanam berapa banyak ini, Pak? Waduh, aku itu nggak ngitung itu. Yang penting tanam. Yang penting tanam, Wah, yang penting tanam, nggak dihitung nggak ya? nggak dihitung. Nah, ini luasan berapa, Pak? Kalau yang di sini kurang lebih 7.000. 7.000 meter. Bibit dari Kata kata ukuran, kata mini. Kata mini. kata mini. Kata mini bisa sebesar ini. Kata mini ukuran 500. Ukuran 500. Iya. Ukuran 500, tunas kedua mendekati tunas ketiga sudah sebesar jempol rata-rata. Ini minimal kata rata-rata bisa 3 on ini. 3 on. Kan 3 on umbi. Ukuran 3 on. Minimal. Iya. Selamat pagi semua petani porang di Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Januari 2022. Kami dari Porang Mapan, Mustika Porang Nusantara Pekalongan ini berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, lahan milik dari Bapak Bawon, salah satu anggota kami. Luas lahan di area ini sekitar 7.000 meter persegi yang telah kami tanami bibit full dengan memakai kata. Speknya itu per kilo isi 500. Jadi ini hari ini kami ada tutorial tentang bagaimana budidaya porang dengan memakai sistem intensif dan kemudian hasilnya diharapkan bisa maksimal. Jadi bisa disaksikan bahwa ini sistem bedeng, kemudian untuk pengendalian gulma ditutup pakai mulsa, dan ini memang sengaja karena pada musim pertama itu adalah
targetnya adalah membuat target bibit umbi, dan setelah ini tumbuh sekitar 90%. Ini secara perkiraan nanti di saat panen atau dorman itu insya Allah bisa rata-rata menghasilkan umbi 3 on rata-rata. Jadi yang perlu diketahui dan perlu dicermati dalam budidaya tanaman porang yaitu kita dibutuhkan konsistensi dan planning atau perencanaan yang matang, karena mengingat budidaya porang itu membutuhkan modal yang tidak sedikit, tetapi kalau kita lakukan dengan perhitungan yang cermat, kemudian dengan tentu kesabaran, itu insya Allah akan menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Secara durasi perencanaan atau durasi waktu perencanaan nanti mengharapkan panen yang maksimal dengan target umbi produksi, ini memang nanti di musim kedua. Di musim pertama ini di lahan 7.000 itu memakai bibit katak yang isi 500 sekitar 1,5 kintal. Isi 500 kali 1,5 kintal itu secara satuan 75.000. Kemudian dikurangi bibit yang gagal tumbuh itu sekitar 10%, maka dari 75.000 satuan katak itu yang tumbuh kurang lebih di angka 67.000. Oke, kita kita lebihkan lagi yang tidak tumbuh, berarti sekitar 10.000. Berarti di hamparan 7.000 ini tumbuh katak di musim pertama yang akan menjadi umbi rata-rata 3 on itu angka 65.000. Dan nanti saat panen ini, karena ini jaraknya mungkin agak rapat untuk mengejar target umbi produksi yang di musim kedua, itu dengan kita bongkar kemudian kita penjarangan, dan 65.000 umbi itu nanti tentu membutuhkan lahan 7.000 meter lagi sekitarnya, itu sudah kami siapkan di sebelah. Jadi ini skemanya skema berkelanjutan. Estimasi di musim kedua dari umbi 3 on itu insya Allah minimal akan menghasilkan umbi produksi ukuran 3 kilo minimal. Maka kalau 3 kilo itu nanti dikalikan 65.000 dikurangi yang tidak tumbuh itu 10%, angka sekitar 59.000, maka perhitungannya itu sekitar bisa mencapai 180 ton panen umbi produksi. Dikalikan harga umbi produksi itu kalau kita patokan tahun kemarin itu interval harga antara 5.000 sampai 8.500. Kemudian kalau nanti ini di 2022 itu menurut prediksi harga itu interval antara 6.000 sampai 9.000, maka di 2023 berarti tahun depan yang panenan dari bongkaran ini yang ditanam kembali itu nanti perkiraan ya kita samakanlah dengan 2022, maka kita memakai patokan harga minimal 6.000. Maka 6.000 kali sekitar angka 180 ton itu ketemunya angka 900 juta. Dan ini menurut kami sangat luar biasa. Tapi wanti-wanti kami kepada para anggota, khususnya anggota kami Mustika Porang Nusantara, harus dilandasi dengan kesabaran, karena dengan sabar kita akan
tetap konsisten dalam menjalankan budidaya porang ini, dan tentu nanti di musim kedua ini setelah menikmati hasil yang maksimal, di musim ketiganya langkah kita dalam melanjutkan budidaya porang itu akan sangat terasa ringan. Jadi ujian terberatnya memang di musim pertama, ujian paling berat itu, karena musim pertama ini segalanya itu memerlukan modal yang cukup lumayan besar lah menurut ukuran kami para petani porang yang ada di Pekalongan ini sekitarnya. Dan lewat pembuktian dan ikhtiar kami ini, kami berhasil melewati musim pertama tersebut, dan alhamdulillah ini di Kabupaten Pekalongan setiap kecamatan anggota kami itu ada, dan sistem pengelolaan lahannya itu rata-rata seperti ini. Dan di Talun Kecamatan Talun ini saya kira potensinya sangat luar biasa, lahan masih tersedia sangat banyak, sumber daya alam itu, iklimnya untuk pengembangan porang ini sangat cocok. Kemudian dari sisi SDM, tenaga kerja, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Talun ini, mereka ini memang secara keahlian dalam bidang pertanian ini sudah cukup berpengalaman. Jadi faktor-faktor yang mendukung untuk langkah lebih lanjut pengembangan porang di Kecamatan Talun itu sangat terbuka luas. Liputan porang kami dari Mustika Porang Nusantara ini di Kecamatan Talun. Nanti saksikan episode selanjutnya di lahan yang lainnya. Terima kasih. Salam porang Pekalongan, salam porang Indonesia. Gila bro, petani porang, petani kaya. Oke, amin.